Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K teknis, khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Soal nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Praktik, karena ini ada kata-kata menyanyikan lagu. Selanjutnya, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. Di sini kata kuncinya ada kata-kata membuat. Soal selanjutnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. Karena di sini juga ada kata kunci membuat. Soal selanjutnya, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya E. Praktik. Kata kuncinya ada menyajikan laporan hasil pengamatan. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya D. Proyek. Ada kata-kata mengamati proses. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya.
B. Membagi kelompok diskusi. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawabannya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Rasa ingin tahunya dari kita pergi ke laboratorium sains. Jika ingin meningkatkan rasa gemar membaca, kita juga mencari literatur tentang sains. Soal selanjutnya, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabannya A. Keeping track. Selanjutnya, penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabannya B. Checking up. Karena ada kata-kata mengecek. Cukup jelas ya. Guru menguasai bidang keilmuan lain. Yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya pedagogik. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Jawabannya C. Penemuan discovery learning. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Scientific. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B. baik, C. kurang, D. kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya.
E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya A. Menggunakan angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya B. Menyeluruh. Karena kita melihat dari tuntutan kurikulum dan berbagai aspek. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pre-tes post-tes, D. Diagnostik. Jawabannya adalah B. Penempatan. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Jawabannya adalah E. Degree. Soal selanjutnya, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawabannya adalah C. Potongan artikel berita di media cetak. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Jawabannya C. Tayangan berita di televisi. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. Sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ini sesuai dengan prinsip objektif. Demikian Bapak Ibu, prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat bisa dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.